Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Noviana Sari, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kudus. Di sini saya akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Tujuan pembelajaran khusus. Yang pertama, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Yang keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Panduan pertanyaan untuk membantu menganalisis video. Pertanyaan pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Pertanyaan kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Pertanyaan ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Pertanyaan kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Dan pertanyaan yang terakhir, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Pertanyaan pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Jawaban saya, yaitu terwujudnya lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Pertanyaan kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Jawaban saya, yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Jawaban saya, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Pertanyaan keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Jawabannya adalah yang pertama, buat pertanyaan. Seperti, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat belajar siswa? Tindakannya yaitu, yang pertama, guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Yang kedua, guru menuliskan kata penyemangat belajar untuk didiskusikan bersama murid. Tindakan yang ketiga, guru dan murid mengidentifikasi hal-hal yang bisa menjadi penyemangat dalam belajar. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Kita bisa membuat pertanyaan seperti, apa kegiatan yang bisa menumbuhkan semangat belajar murid? Yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan ide-ide murid terkait kelas impian? Tindakan yang pertama, yaitu melakukan tanya jawab dengan murid untuk memperoleh informasi terkait kelas impian. Tindakan yang kedua, mengidentifikasi hal-hal yang disukai murid terhadap kelasnya. Tindakan yang ketiga, guru memfasilitasi murid untuk mengambil pelajaran, melakukan kunjungan, dan mengamati kelas 2 dan 6, sehingga bisa menambah inspirasi mereka. Tindakan yang keempat, selama kunjungan kelas, murid mencatat dan bertanya kepada murid yang kelasnya dikunjungi terkait hal-hal yang menarik bagi mereka.
Tindakan yang kelima, mendiskusikan hal-hal yang disukai dari kelas sendiri dan kelas yang dikunjungi beserta alasannya. Tahapan yang ketiga, yaitu gali mimpi. Apakah kelas yang nyaman dan menyenangkan bisa menumbuhkan semangat belajar murid? Yang kedua, apa kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Tindakan yang pertama, guru mengarahkan murid untuk memejamkan mata dan membayangkan kelas yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat belajar. Tindakan yang kedua, secara berkelompok, murid menggambarkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat mereka untuk belajar. Tindakan yang ketiga, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil karya mereka di depan kelas terkait kelas impian yang diinginkan. Tahapan yang keempat yaitu jabarkan rencana. Apa langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Dan apa hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan? Tindakan yang pertama, guru mengajak murid untuk membuat daftar tindakan yang akan dilakukan untuk membuat kelas impian yang nyaman dan menyenangkan. Tindakan yang kedua, murid diajak untuk menentukan kebutuhan dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Tindakan yang ketiga, guru menuliskan daftar kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian di papan tulis. Tindakan yang keempat, guru membagikan tugas kepada semua murid. Tahapan yang kelima, atur eksekusi. Siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan? Kapan pelaksanaan untuk mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan? Bagaimana pelaksanaan kegiatan sehingga berjalan lancar dan sesuai dengan rencana? Tindakan yang pertama, guru dan murid secara bersama-sama mengatur dan menentukan jadwal kegiatan pelaksanaan untuk mewujudkan kelas impian. Tindakan yang kedua, dengan arahan dan bimbingan guru, murid mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama. Tindakan yang ketiga, secara bersama-sama, murid mengatur ruang kelas agar lebih menarik sehingga bisa membangkitkan semangat belajar seperti membersihkan kelas, mengatur bangku, membuat hiasan dinding. Pertanyaan kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut? Yang pertama, guru sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi murid untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, guru berpihak pada murid. Guru melibatkan semua murid secara penuh untuk mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, guru mampu mengoptimalkan aset yang ada di kelas untuk mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan. Pertanyaan keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama adalah modal manusia. Dalam video tersebut, yaitu rekan sejawat yang memberikan dukungan penuh terhadap perubahan positif. Yang kedua, murid heterogen yang semangat, kreatif, dan siap untuk dikembangkan dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang kedua adalah modal sosial. Adanya relasi dan hubungan yang baik dengan rekan sejawat maupun murid. Adanya sikap peduli, kerjasama,
dan gotong royong. Adanya interaksi yang baik di antara siswa satu kelas dengan kelas lain, sehingga memudahkan dalam kegiatan mengambil pelajaran. Model berikutnya adalah modal fisik. Yang pertama, memberikan ruang kelas yang luas, sehingga murid mudah untuk berkreasi dalam rangka mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Modal fisik yang kedua, memiliki ruang kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Seperti kelas 2 dan kelas 6 yang dijadikan sebagai percontohan. Model berikutnya adalah model budaya. Sikap santun, kerjasama, dan gotong royong yang sudah membudaya, sehingga memudahkan murid untuk berkreasi, mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Modal lingkungan atau alam, yaitu memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan atau yang ada di sekitar murid. Modal politik, kepala sekolah yang mendukung penuh perubahan ke arah lebih baik, yaitu melalui kewenangannya membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang terakhir adalah modal finansial. Adanya dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid. Dalam hal ini, yaitu seperti pembiayaan bahan atau kebutuhan dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam belajar.